نعم الكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الله الحمد لله رب العالمين. Hadir bersama kita dalam kota baru dan Buya Mahdi ya di akhir tahun dulu. Makasih Pak ya, wakil wali kota kita kemarin dan diragukan kualitas dari Muhammadiyah. Kalau dari umur senior saya dari pengalaman, alhamdulillah beliau sama dengan Ustaz Hamidi. Guru kami Suhairi Ilyas, almarhum Ibn Ilyas, yang Ilyas termasuk Mirdas Ilyas. Bapak Ibu, telah berikan pengajian kelas tentang tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 120 yang kita bahas dalam sholat tadi. Walan tarda angkal yahudu walan nasara. Nah, itu dulu. Kalau ada dua lam itu huruf nasab, prosesnya lam selalu masuk kepada fi'il mudhari'. Ada lam huruf jazam, dia hampir sama, tapi lam dengan segala dan sekuat tenaga sesuai dengan bunyi ayat itu sendiri. Karena ayat ini berkenaan dengan Yahudi dan Nasrani, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dengan sekuat tenaga, dengan bermacam program, baik materi, baik kekuasaan, tarda tidak akan pernah senang, tidak akan pernah engkau diridhai, diberi roti, ridha. Jadi kawan disalah apa? Lam tidak akan pernah senang. Nanti kita sampaikan apa bentuk program mereka secara nasional dan internasional. Apa sikap ayat itu dilanjutkan? Hatta tattabi'a millatahum. Hatta itu huruf ayat, sampai atau hingga engkau tattabi'a. Ittiba mengikuti. Kalau orang ikuti biasanya di buku atau di belakang? Hingga kamu menjadi makmum dari mereka, maka tidak akan pernah umat Islam akan diberi memimpin berkuasa oleh pihak Yahudi dan Nasrani millatahum, walaupun kamu tidak masuk pada agama mereka.
Dari kubu orang sedunia wah, dia kongres. Di semuanya melaporkan, termasuk proses kristenisasi, Zionisme, Astaga, bagi saya tidak perlu mereka menukar agama mereka atau mereka murtad, tapi yang penting ada beberapa hal yang harus kita masyarakat kepada mereka. Jadi ketika kamu kalau ini kamu Yesus itu oleh Zargar takut misionaris itu tidak kamu sebenarnya, tapi yang penting bagi kita adalah beberapa hal. Yang pertama itu adalah deislamisasi. Apa arti deislamisasi? Kok bagamu sekedar saja. Bak lain bak tiga. Kok bagamu Islam agamanya sekedar saja. Bila dia pakai Islam, ketika kadika, para lu aku kali. Baik akan tua. Dinasihati dek kuah, barari nasihati, kuah nasihati orang calon berkelahi. Lain sebulan, barari, kecepak kuah. Kalau lama dia biar 3 jam paling lama. Bayangkan Pak, calon mempelai, calon anak daro, dinasihati tentang rumah tangga 3 jam. Awak nalagai berumah tangga, lawara ibu berumah tangga, ada namanya nikah mas, berapa tahun tu? Berapa? Ada nikah perak, ada nikah mau dibuat perak. Iyo kata rasul rumah tangga tu. Dari mana bu? Bagi orang tidak perlu keluar dari Islam, tapi merasakan rumah tangga hanya sekedar humaniora. Bila rumah tangga beralih, tapi hakikat rumah tangga mengamalkan Quran surat At-Tahrim ayat 6. No way. Itu no way. Aku tanggung jawab itu. Sebab hadis mendukung al-mar'atu imadul bilad. Tegaknya sebuah negara, tegaknya sebuah kota, elok rumah tangga. Akhirnya dia berhenti menjadi kuat. Batu. Kok berhenti adinda jadi kepala kuat? Karena makin dinasihati calon pengantin. Ini kan ibu Allah 5 hari menasihati calon pengantin. Diundangnya ke dinasihati. Nyoti 2 hari nyalang nikah. Siapa kerekam ini? Itu nanti ada di sini. Kalau kita mau menukik sebuah Quran, kita antisipasi deislamisasi ini, penjangkalan pemahaman orang terhadap eksistensi rumah tangga. Makanya terjadilah baiti nari, rumah tangga neraka. Datang ke rumah, kamu pernah konsultan, bila dia kata, ya, kamu 2 tahun nikah. Tuan tanya, ala dapat gendongan. Kaitulah yang buya. Baakhir jiwa buat cara besok.
Allah. Tahu cerita kecewa kok pengajian bantu akikah tak minta cari duduk sekolah itu laki besok datang bininya Ustaz akan nasi ambon nasi ambon tak ibu kan tak ibu kadang kamu kalau ibu itulah nyokaman cari kamu alasannya ikut digoyang. Mudah-mudahan bawa balik karena kamu pun tagak dari rumah kamu. Ampusakum wa ahlikum nara. Itu fi'il amar. Setiap fi'il amar wajib bawa balik ke waraka. Makanya rusak sistem dirusak dari rumah tangga. Dalam tafsir disebut ij'alu laha wiqayatan bitarkil zambi wal maksiyah. Kalau ingin baik sesuatu maka tinggalkan dosa dan tinggalkan maksiat. Ini tantangan kita bersama. Maka mari memberantas maksiat, memberantas dosa. Tidak bisa sendiri-sendiri. Menegakkan kebenaran juga tidak bisa sendiri-sendiri. Harus terjawab surat As-Saff tadi ayat 4. Innallah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Menegakkan kebenaran, memberantas kemungkaran harus bersama-sama. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Nampak dosa, nampak mungkar, kalau kita punya kekuasaan, cegah dengan kekuasaan kita. Biyadihi. Maka orang yang akan kita antarkan menjadi pemimpin sajio bayan sadajang bakasi jo jamaah. Kalau kita anti kemungkaran, anti maksiat, yang diarti itu sepakai anti maksiat. Itu sudah anti maksiat, diarti yang berlaku maksiat itu terjadi. Cia dilihat, cia kemudian. Nyokok dapat memberantas kemungkaran kok seperti orang main rantai. Itu bapak betul orang main rantai. Dan seperti main pencak silat. Kalau main rantai bisa jalan. Nah mungkin itulah yang harus kita pikirkan. Kita memberantas kemungkaran, kita menegakkan kemungkaran, ya kita menegakkan kebenaran belum seia walaupun telah sekata. Kenapa? Karena egosentris kita masing-masing. Karena emosional kita masing-masing. Maka safa adalah pendewasaan fikir. Berpikirlah, pendewasaan zikir, berzikirlah. Tapi yang paling penting adalah pendewasaan sosial dan pendewasaan rohani. Awalnya berpikir, zikir kurang. Awalnya berzikir, pikir kurang. Tak bisa sejalan bro. Maka sejalanlah kece Habibi. Imtak awak harus ada, imtak awak harus mantap. Tapi sosial dan rohani kemasyarakatan kita harus kuat. Jangan dibuka pintu awak ketika waktu kemungkaran telah nampak. Ra'a minkum mungkar, yang tegas terhadap kemungkaran dan bertoleransi terhadap dosa. Maka ketika kita antuk sama dosa, antuk sama mungkar, dosanya bukan orang melakukan dosa yang bukan, tapi wattaqu fitnah la tusibanna allazina
zalamu minkum khassa. Akibat dari dosa itu adalah terhadap orang yang entap saja melihat kemungkaran. Kalau istilah ialah itu sebab dosanya. Ketika awak mengejadi kawan dosa itu awak lihat kawan. Maka perlu memberantas kemungkaran bersama-sama, menegakkan kebenaran juga bersama-sama. Kenapa demikian? Kecil Datuk Panglima Kayu supaya mengungkap lenyap harus ada orang yang berani seperti Umar bin Khattab. Supaya kebenaran tegak harus ada orang yang bijaksana seperti Abu Bakar. Maka kita menegakkan kebenaran adalah seperti Abu Bakar, memberantas kemungkaran adalah seperti Umar bin Khattab. Mungkin sulit terjadi dalam diri kita, maka itu gunanya soffan ka'annahum bunyanun marsus. Masalul mu'min kal jasadil wahid. Orang mukmin itu seperti tubuh yang satu. Ketika tubuh yang satu sakit, yang lain pun akan merasa sakit. Maka Nabi menganjurkan kepada kita. Ini ada kita hadis dibaca tadi Pak. Kalau ingin menegakkan amanah itu syaratnya banyak. Kalian mau betul menegakkan amanah. Ada doa yang dibaca Nabi setelah subuh Pak. Kalau mudah-mudahan apa ya Pak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jangan lupa itu. Lain. Ya Allah, kalau Engkau akan memberi kepada kami, berikanlah ilmu. Nah, ilmu di sini kita lihat syaratnya. Kekuatan keyakinan nafi'an. Karena kekuatan keyakinan itulah yang akan berfaedah bagi kami di dunia dan di akhirat. Tidak ada selain dari agama. Yang kedua, wa amalan mutaqabbalan. Kami beribadah, kami beramal, harapnya kami berjuang. Maka perjuangan kami belum berhenti. Engkau terimalah nilai-nilai perjuangan kami. Nalawalia dari untuk amalan mutakabbalan. Perjuangan kita belum selesai. Berjuang yang disebut fi sabilillah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Perjuangan di jalan Allah tidak pernah mati. Maka lan tarda, satu ketika akan mati dan wafat. Tapi kita berjuang bersama, menegakkan kebenaran bersama, memberantas kemungkaran bersama. Yang kedua, menegakkan kebenaran bilisanihi. Ada dua tokoh nasional yang jadi idola ya Pak. Satu Pak Nasir, ya Pak. Pak Nasir kalau nyoba pidato, kalau hanya mendengar pidato saja, walau ngerti lah ya. Beliau Bapak yang pernah bertemu dengan Pak Nasir. Saya bertemu 3 kali saja. Ya. Ketika meresmikan masjid Yarsi ini, itu berapa ya? Pak. Berapa? Tapi setelah membaca tulisan Pak Nasir, baru jelas apa yang ia ungkapkan. Ada
sebuah bukunya yang kontemporer, namanya Fiqhud Dakwah. Nah, ibu bapak baca tuh buku rahasia. Apa yang diungkap dalam Fiqhud Dakwah itu? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada yang bernilai baik kecuali adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Kalau ingin elok, ajak orang ke jalan Allah. Itu kesalahanku mengajak orang ke jalan Allah. Seperti yang kita sampaikan tadi malam, Nabi meluruskan benar. Haza sabilillah, ini jalan Allah. Di tengah-tengah diletakkan Nabi jalan ke kiri. Hazihi sabilih syayatin. Ketika haza itu musyakar. Jalan Allah adalah musyakar. Seolah-olah kita berjuang dengan seorang Rasul. Tapi ketika jalan setan, haji sabilis syayatin. Hazi, apa beda haza dengan hazi? Itu Bapak Ibu dalamilah untuk anak cucu kita di pesantren. Mari kita bersama-sama untuk tegak dalam kebenaran. Makanya wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Ada orang sakti. Mudah-mudahan Bapak menjadi pimpinan di Kota Tinggi, insya Allah. Tapi mulailah dari rezeki yang halal. Bagaimanapun orang di sebelah, beragam caranya untuk menyeleweng, tapi kita memulai dengan halal. Halal cara mendapatkan, halal dalam proses, dan halal di dalam berbuat. Thayyiban, memperkuat akidah, memperkokoh keyakinan. Ada 3 pesan Nabi di sini. Kalau ada orang yang berilmu, ilmunya berfaedah. Kalau ada amal yang kita buat, amal kita diterima. Kalau kita mendapat rezeki, diperoleh dengan rezeki yang halal, dengan sistem yang halal. Jangan lawan dari yang halal adalah haram. Lalu thayyiban, memperkokoh keimanan kita, memperkokoh persaudaraan kita, memperteguh ukhuwah kita. Semoga umat Islam kita bersama-sama semakin teguh, semakin kuat, semakin merajut tali kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi